Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Magustiana, nomor induk mahasiswa 202011010161. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan kepadanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai usaha untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Tahu nggak sih, kalau kita membeli produk lokal itu sama aja dengan bela negara loh. Kenapa? Seperti artikel yang ditulis kompas.com, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, satu hal yang mendasari pemerintah menginisiasi program bela negara adalah makin besarnya pengaruh dari luar negeri terhadap generasi milenial. Oleh sebab itu, bela negara diperlukan untuk menunjukkan warga yang bangga dengan bangsanya. Selain dengan pendidikan, menurut Trenggono, bela negara bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu contohnya yakni bangga dengan produk dalam negeri. Karena mencintai Indonesia itu tidak hanya saya cinta Indonesia, tapi perilaku juga. Misalnya, saya punya uang, bagaimana saya menggerakkan pembeli pakaian, sepatu, dan sebagainya dari produk Indonesia, kata Trenggono saat wawancara bersama Radio El Sinta, Rabu 19 Agustus 2020. Bagaimana kalau saya makan buah mangga? Saya nggak mau makan buah impor, saya pengen makan buah Indonesia. Ini juga menjadi bagian cinta kepada bangsanya, karena kalau tidak, nanti akan menjadi objek bagi bangsa lain, tutur dia. Trenggono mengatakan, program bela negara merupakan bentuk kewaspadaan dalam menjaga bangsa dari segala bentuk ancaman. Ancaman saat ini, kata dia, tidak selalu berbentuk serangan militer, namun juga bisa dengan masuknya budaya luar ke Indonesia. Sebenarnya dalam satu kehidupan itu kita harus waspada, misalnya musik-musik Indonesia tidak mendapatkan tempat, lalu kemudian dibanjiri dengan musisi-musisi dari luar. Itu serangannya, kata Trenggono. Jadi, serangan itu bukan melulu seperti militer, misalnya pesawat tempur perang dengan senjata. Bukan, serangan macam-macam melalui media sosial juga bisa, tutur dia. Trenggono mengungkapkan, satu alasan program bela negara adalah akibat dampak dari perkembangan teknologi informasi yang pesat. Ia mencontohkan musik pop dari Korea Selatan yang bisa memengaruhi dunia. Kita lihat seperti negara Korea, negara yang menurut saya dibandingkan Indonesia kan besaran Indonesia, tapi dia melalui K-pop bisa membanggakan negaranya, bisa memengaruhi dunia. Seperti itu kan juga menjadi sesuatu yang penting, ungkap Trenggono. Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan, saat ini implementasi program bela negara masih dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Trenggono, program bela negara akan disiapkan untuk semua kalangan. Rencananya, setelah universitas, program tersebut akan diturunkan ke sekolah. Kami turunkan lagi ke level SMA, kemudian SMP, kemudian sekolah dasar, dan nanti ke usia dini, ucap Trenggono. Dia menuturkan, salah satu konsep program bela negara untuk usia dini adalah merumuskan peran orang tua untuk ikut terlibat, seperti memberikan dongeng-dongeng sebelum tidur kepada putra-putrinya, ditemani tidur kemudian didongengkan tentang Indonesia. Bagaimana sejarah Indonesia, bagaimana budaya Indonesia, tutur dia. Menurut Trenggono, program bela negara untuk mahasiswa nantinya digabungkan dengan program Merdeka Belajar milik Kemendikbud. Dia pun menegaskan, program pendidikan bela negara bukan merupakan pendidikan militer. Trenggono juga menekankan, program bela negara tidak bersifat wajib, tapi sukarela. Artinya, mahasiswa mempunyai pilihan untuk ikut program tersebut atau tidak.
Ada juga artikel yang ditulis oleh rm.co.id. Komite Relawan Nasional Indonesia mengatakan dalam aktualisasinya, bela negara harus disesuaikan dengan kondisi kekinian yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Dengan begitu, tindakan tersebut tidak hanya diaplikasikan ketika negara menghadapi ancaman, tetapi juga bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan nasional. Hal itu merupakan amanat Presiden Jokowi dalam peringatan RI ke-71 Hari Bela Negara tahun 2019. Hari Bela Negara diperingati setiap tanggal 19 Desember. Jadi, perlu kita ketahui, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Selain itu, bela negara didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kata Ketua Umum Korni M. Basri di Jakarta. Menurut Basri, konsep bela negara saat ini memiliki makna yang lebih luas, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun kultural. Misalnya, bela negara dalam konteks ekonomi adalah membangun komitmen masyarakat Indonesia dengan mencintai, membeli, dan menggunakan produk dalam negeri. Oleh karena itu, semestinya kita harus bangga untuk memakai produk-produk lokal daripada yang buatan impor. Sebab, produk-produk yang diproduksi oleh industri Indonesia telah mampu bersaing dengan barang-barang dari luar negeri, paparnya. Tidak hanya menyasar kepada masyarakat selaku konsumen, Korni juga meminta kepada seluruh instansi pemerintah dan BUMN untuk terus mengoptimalkan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Langkah-langkah strategis ini dinilai berdampak terhadap penurunan importasi, penguatan struktur industri, mengurangi defisit perdagangan, dan mendorong roda ekonomi masyarakat. Kami juga ingin mendorong untuk membangun dan memberdayakan ekonomi masyarakat dan bangsa yang mandiri untuk menghasilkan barang dan jasa yang berstandar internasional dan ekspor untuk kemajuan perekonomian bangsa, juga sebagai wujud semangat kebangsaan dan bela negara, ungkapnya. Basri mengemukakan produk-produk industri dalam negeri mulai dari sektor skala kecil hingga skala besar. Sudah banyak yang menembus pasar ekspor, contohnya industri kreatif seperti pada produk fashion dan kerajinan, yang punya keunggulan dari segi kualitas sampai kreativitas desain. Pada tahun 2018, industri kreatif memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, yang diperkirakan mencapai 1.000 triliun. Potensi itu tidak terlepas karena kita punya kekayaan sumber daya alam serta keberagaman jenis budaya, sehingga dapat menciptakan produk-produk yang bernilai tambah tinggi dan inovatif, ujarnya. Namun demikian, hal itu ditopang dengan ketersediaan pelaku industri atau perajin yang terampil. Sesuai amanat Presiden Jokowi, landasan prioritas bela negara untuk membangun sumber daya manusia yang unggul diarahkan kepada perwujudan manusia Indonesia paripurna berdasarkan Pancasila, tegasnya. Artinya, manusia paripurna tidak hanya memiliki kapasitas dan keterampilan yang tinggi, namun manusia paripurna adalah yang bisa mensyukuri berkah kebinekaan, mampu bekerja sama, dan siap menghadapi persaingan global yang kompetitif. Dia juga menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada pemerintah yang telah memfokuskan kepada program peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna mewujudkan visi Indonesia Maju. Setelah gencar membangun infrastruktur, kini memang saatnya diprioritaskan untuk menggenjot kualitas SDM kita. Misalnya, melalui pendidikan, pelatihan vokasi, apalagi Indonesia akan menikmati masa bonus demografi dan berpeluang mendongkrak ekonomi nasional, tandasnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.